Saya akan mencoba membahas seperti apa kira-kira pergerakan gold di masa-masa atau di sekeliling US election ya teman-teman. Hari ini adalah tanggal 5, sekitar jam 5.15 waktu Indonesia bagian Barat ya saya merekam video ini. Saat ini proses pemilihan di Amerika Serikat ya, US election itu dia sudah berjalan dan sekarang market sedang menunggu dengan sedikit mungkin deg-degan gitu ya, agak-agak cemas seperti apa kira-kira hasilnya dan terutama bagi kita, terutama bagi trader gold itu kira-kira seperti apa, gold akan naik atau akan turun, kalau Kamala Harris yang menang seperti apa, kalau Donald Trump yang menang seperti apa, apakah kalau Donald Trump yang menang tuh gold akan terbang atau justru akan melorot ya teman-teman, sebaliknya juga dengan Kamala Harris ya. Oke, saya akan mencoba mengcover dan juga beberapa hal ya, US election, beberapa hal yang ada di sekitarnya. Ini ada seasonality juga dan juga ada US interest rate. Nanti saya akan coba bahas dan tentunya juga saya juga akan bahas dari segi teknikalnya ya. Oke, pertama saya mungkin akan informasikan dulu bahwa chart yang sedang Anda lihat ini adalah chart gold di time frame monthly ya atau time frame bulanan. Secara teknikal dulu kita melihat bahwa jelas banget gold ini dia naik ya. Dia naik dan kita melihat ini sejak Maret, sejak bulan Maret itu dia sama sekali belum ada candle yang berwarna merah. Jadi ini luar biasa kuat banget tren bullishnya dan yang putih ini adalah EMA 20 ya teman-teman, dan kita melihat EMA 20-nya sejak bulan Maret ini juga dia cenderung dia melebar ya antara harga dengan moving average-nya ini jaraknya melebar, artinya menunjukkan sebuah tren yang sangat-sangat tren bullish ya yang sangat-sangat kuat untuk gold. Untuk outlook teknikalnya, seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, sejak beberapa waktu yang lalu, kalau Anda ngikutin saya ya, itu target bullishnya adalah di 3.000 ya teman-teman ya. Kenapa 3.000? Ya ini ada beberapa faktor yang saya sudah tulis di sini ya. Ada seasonality-nya juga bahwa sejak biasanya sejak Oktober, November, Desember, Januari itu biasanya gold naik, seasonality-nya naik dan dia baru turun itu benar-benar turun itu di bulan Maret ya. Jadi seasonality sangat mendukung gold dia untuk hit 3.000 dolar ya. Dan kemudian ada faktor juga US interest rate ya teman-teman, kita tahu bahwa mungkin besok atau lusa ya saya agak lupa, rencananya The Fed bakal cut lagi 25 basis point ya, dan itu juga faktor yang memperkuat bullishness daripada gold. Oke ya. Nah, sekarang kita akan lihat nih. Kalau misalkan US election ini Kamala Harris yang menang, kira-kira gold akan naik atau akan turun? Atau sebaliknya kalau Donald Trump. Jadi begini, premis basic saya adalah siapapun yang menang, gold itu tetap naik. Ya, teman-teman, itu adalah premis basic saya. Akan tetapi ada perbedaan menurut prediksi atau proyeksi saya mengenai perilakunya itu. Tujuannya tetap naik, tapi sebelum naik tuh dia kemana dulu? Nah, itu dia yang mungkin berbeda antara kalau misalkan Kamala Harris yang menang atau Donald Trump yang menang. Sekarang kita akan bahas dulu kalau misalkan yang menang itu Kamala Harris. Kalau misalkan Kamala Harris yang menang, menurut saya gold akan terus naik dan sepertinya memang tidak akan ada kejutan. Kenapa? Karena sekarang memang yang lagi berkuasa kan memang Kamala Harris, Demokrat. Jadi kalau misalkan dia menang ya udah kebijakannya kan akan tetap sama. Karena kebijakannya akan tetap sama, ya gold terus aja dia akan naik. Jadi tidak akan ada perubahan yang signifikan seandainya yang menang adalah Kamala Harris. Akan tetapi kalau yang menang itu adalah Donald Trump, menurut saya ada kemungkinan yang cukup besar yang make sense bahwa mungkin gold itu dia akan turun dulu. US dollar akan menguat dulu terhadap gold ya teman-teman ya. Mungkin gold akan turun dulu. Nah, turunnya sampai di mana? Level yang menurut saya bisa kita lihat sebagai level support. Kalaupun misal gold itu dia terkoreksi ke bawah sedikit, di sini ada level 2532 sampai 2603, which is ini adalah fair value gap yang dibentuk oleh candle Agustus, September, dan Oktober. Ya, teman-teman, dan sekali lagi kalau kita melihat sejak Maret, bahkan mungkin ini sejak Februari, itu belum ada satu pun candle merah. Mungkin di November ini, meskipun mungkin nanti di akhirnya itu candlenya tetap hijau, tapi mungkin dia akan bikin ekor sedikit lah. Gitu ya, teman-teman ya. Karena sekali lagi, di bulan November pun biasanya seasonality gold-nya itu tetap bullish. Ya, akan tetapi itu adalah kemungkinan yang bisa terjadi seandainya yang menang itu adalah Donald Trump. Jadi mungkin dia akan bikin ekor dulu panjang ya, gold ya,
ke level 2532 atau 26 ya teman-teman ya, untuk mencari bottomnya di situ, kemudian dia baru terbang lagi menarget tetap area ke 3000. Pertanyaan yang lain juga, apakah gold ini akan berhenti di 3000? Kalau kita melihat berdasarkan seasonality versi saya ya, yang saya sudah upload juga di YouTube beberapa waktu yang lalu ya, gold itu sekali lagi mulai Oktober, November, Desember, Januari, ya Februari, itu dia masih relatively naik. Ya paling buruk-buruk dia itu ranging, bikin doji dan sebagainya. Ya akan tetapi dia tuh baru turun bulan yang terburuk itu di bulan Maret. Ya teman-teman, jadi sekali lagi outlook-nya sampai di bulan Maret itu tetap bullish. Dan ini didukung oleh sekali lagi faktor-faktor yang sudah saya sebutkan ya, faktor technical, ya faktor faktor seasonality, faktor juga US interest rate. Ya teman-teman, yang sepertinya memang akan terus dipangkas nih. Saya kira itu aja ulasan pendek saya. Semoga membantu. Trading itu yang penting bagaimana kita menjaga risiko. Ya teman-teman, jangan terpengaruh oleh apapun. News tinggal news ya, berita tinggal berita. Harga mau volatile kemanapun, yang penting kita stick dengan trading plan kita. Kita disiplin dengan pengelolaan risiko kita. Ya 1% rule jangan lupa ya, risiko per trade 1%. Maka saya kira kita akan baik-baik saja. Oke, semoga bermanfaat dan salam cuan.